di sini. Tetapi sebelum berhenti kita beri depannya 1 dan belakangnya 1. Gitu ya. Nah, angka 14641 ini itu menunjukkan kalau mereka nanti banyaknya anggota himpunan bagian. Nah, karena yang kita cari adalah 3 anggota, maka kita langsung menuju yang 3 anggota ini. Berarti jawabannya adalah 4. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Oke, nanti di sini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, himpunan ini merupakan materi yang baru untuk kalian, jadi nanti tolong dicermati dengan baik ya. Oke. Nah, pada materi himpunan nanti kalian akan mempelajari beberapa subbab. Nah, nanti di sini kalian bisa cermati semuanya. Untuk yang pertama nanti kita akan fokus pada konsep himpunan dulu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, anak-anak, dulu ketika kalian SD pernah dengar kata himpunan ya. Nah, himpunan itu kata kuncinya adalah kumpul. Kita berhimpun, berarti kita berkumpul. Nah, untuk itu definisi dari himpunan itu hampir sama dengan itu. Nah, bisa kita cermati. Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kata kunci di sini adalah benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, saya misalnya memiliki contoh seperti ini. Kumpulan atau rombongan siswa kelas 7 MTS Negeri 6 Sleman yang berwisata ke Malang. Kemudian, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, dari kedua contoh ini, nanti bisa kita tentukan mana yang himpunan atau mana yang bukan himpunan. Himpunan tadi adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, dari dua ini kita lihat, misalnya ini, kumpulan atau rombongan siswa kelas 7 yang berwisata ke Malang. Ini jelas atau tidak? Jelas, karena apa? Subjek dan orangnya ada, yaitu siswa kelas 7 MTS Negeri 6 Sleman dan wisata ke Malang. Jadi ini jelas, bisa didefinisikan. Artinya, contoh yang ini merupakan himpunan. Nah, kita cermati contoh berikutnya. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Oke, misalnya ada contoh bunga mawar. Menurut saya, mawar itu indah. Tetapi menurut orang lain, mawar itu tidak indah. Nah, di situ berarti terjadi pertentangan. Nah, kalau terjadi pertentangan seperti itu, berarti itu bukan himpunan. Artinya apa? Artinya kumpulan bunga-bunga yang indah ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya memiliki contoh berikutnya. Nanti ada beberapa contoh di sini. Nah, dari contoh ini nanti bisa kita petakan mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan merupakan himpunan. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama adalah kumpulan makanan enak. Misalnya nih, bakso. Bakso menurut saya enak, tetapi menurut orang lain tidak enak. Nah, berarti ini bakso himpunan atau bukan? Nah, karena terjadi pertentangan berarti bukan himpunan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kumpulan anak yang berusia 12 tahun. Nah, berusia 12 tahun ini jelas ya. Si A berusia 12 tahun, si B 12 tahun, si C 12 tahun. Nah, semua orang setuju. Nah, berarti ini merupakan himpunan. Nah, kemudian ini, kumpulan siswa yang cerdas. Oke, misalnya Ali. Ali itu menurut saya anak yang cerdas. Tetapi menurut orang lain belum tentu cerdas. Berarti kumpulan siswa yang cerdas ini merupakan himpunan atau bukan? Bukan, karena tidak didefinisikan dengan jelas. Kemudian, kumpulan bilangan asli yang genap. Bilangan asli itu kan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada kata-kata genap. Berarti kita ngambil yang genap saja. 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti ini jelas ya, berarti merupakan himpunan. Nah, kemudian ini, kumpulan pulau-pulau di Indonesia. Di Indonesia kan banyak pulau ya, dan itu sudah jelas, misalnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Berarti ini merupakan himpunan. Nah, kemudian ini, kumpulan bunga yang indah. Nah, tadi
Misalnya bunga melati, menurut saya tidak indah, menurut orang lain indah. Oh, berarti ini terjadi pertentangan. Berarti himpunan atau bukan? Bukan. Nah, jadi sudah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah notasi dan keanggotaan suatu himpunan. Nah, himpunan selalu dinyatakan dengan huruf kapital. Nah, nanti dalam penulisan himpunan itu kita tulis dengan huruf kapital A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian anggotanya nanti dinyatakan dengan huruf kecil dan nanti anggotanya itu dalam kurung kurawal dan anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian ini kata kunci yang berikutnya adalah anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Oke, kita beri contoh. Yang pertama adalah himpunan huruf vokal dapat kita tulis dengan V sama dengan kurung kurawal ya. Terus kemudian A, I, U, E, O, dan kita tutup. Nah, dengan begitu anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Jadi penulisannya dengan huruf kapital, kemudian disama dengan dan diberi kurung kurawal, serta anggotanya diberi tanda koma. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini bilangan cacah seperti ini. Kemudian ini contoh yang lain adalah K adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Nah, dapat kita tulis K sama dengan M, A, T, E, I, K. Nah, di sini anggota yang sama cukup kita tuliskan satu kali. Bukan seperti ini, bukan kita tulis matematika. Ini adalah yang salah. Nah, dalam susunannya itu boleh berbeda. Bisa matematik seperti ini atau kita susun yang lain seperti ini, katemi seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk anggota himpunan pada contoh 1 dan 3 ini kita sebut sebagai himpunan berhingga ya. Kenapa? Karena anggotanya terbatas. Pada contoh nomor 1 ini anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian pada contoh 3 juga terbatas, yaitu anggotanya M, A, T, E, I, dan K. Itu ya. Nah, sedangkan untuk contoh nomor 2 itu mempunyai anggota yang tak terbatas. Ini anggotanya tidak terbatas, nanti dicirikan dengan tanda koma, kemudian diikuti dengan tanda titik 3 di belakangnya. Nah, nanti untuk yang nomor 2 ini kita beri nama himpunan tak berhingga. Itu ya. Oke, untuk berikutnya anggota himpunan. Nah, anggota himpunan nanti dapat dituliskan seperti ini. Bila X anggota A, maka dituliskan X anggota A. Simbol dari anggota seperti huruf E. Kemudian jika X bukan anggota dari A, maka bisa kita tuliskan X bukan anggota dari A. E, kemudian kita beri coret. Nah, dalam menentukan banyaknya anggota suatu himpunan, kita hitung anggota himpunan tersebut. Dan banyaknya anggota himpunan nanti dinyatakan dengan N. Nah, di sini dicontohkan himpunan A, berarti dinyatakan dengan gimana? Yaitu N, kemudian buka kurung A, ini menyatakan himpunannya, kemudian ditutup kurung. Nah, ini contohnya. Saya memiliki himpunan P sama dengan A, B, C. Nah, bisa kita tuliskan A itu anggota dari P, B anggota dari B, dan C anggota dari B. Nah, maka himpunan P anggota-anggotanya adalah A, B, C. Maka banyaknya anggota himpunan dari P adalah 3, yaitu A, B, dan C. Nah, untuk berikutnya, kita akan menyatakan suatu himpunan. Dalam menyatakan suatu himpunan nanti ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata ini nanti kita menuliskan suatu himpunan dengan kata-kata atau pernyataan untuk menunjukkan syarat keanggotaannya yang dinyatakan dengan jelas. Nah, kemudian dengan cara mendaftar, nanti kita daftar anggota-anggotanya. Kemudian dengan cara pembentuk atau notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi ini nanti anggotanya dilambangkan dengan variabel, kemudian diikuti dengan pernyataan matematika yang menunjukkan syarat keanggotaannya.
Nah, nanti kita akan beri contoh untuk mempermudah ya. Oke. Berikutnya adalah contoh. Nah, nanti contoh kita dalam menyatakan suatu himpunan. Nah, saya memiliki soal seperti ini. Himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 30. Nah, bisa kita jawab, kata kuncinya adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 30 ini kita beri nama himpunan B. Nah, kalau dengan kata-kata berarti seperti ini. Himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 30, yaitu 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, kalau dengan kita mendaftar anggotanya adalah himpunan B sama dengan kurung kurawal, buka, kemudian 11 sampai 29. Jangan lupa ditutup. Kemudian, kalau dengan cara notasi pembentuk himpunan, bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan B sama dengan kurung kurawal buka. Nah, di sini bisa kita baca X, tanda ini kita baca sedemikian sehingga boleh, atau X di mana juga boleh. Nah, misalnya gini. Bisa kita baca B sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 10, X kurang dari 30, dan X anggota bilangan ganjil. Nah, maka banyaknya anggota dari B sama dengan 10. Begitu ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan latihan. Nah, nanti latihan ini tolong dikerjakan dengan baik. Nanti kemudian kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Yayan Febriantoro. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar konsep himpunan. Untuk hari ini kita belajar himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, sebelum kalian belajar tentang himpunan kosong dan himpunan semesta, akan saya kenalkan tentang ini, bentuk-bentuk himpunan terlebih dahulu ya. Nah, ini nanti bentuk-bentuk yang sering keluar. Nah, yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Nah, nanti bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan A sama dengan kurung kurawal, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jangan lupa ditutup, gitu ya. Ini untuk bilangan asli. Kemudian untuk bilangan cacah juga sama, tapi bedanya adalah himpunan bilangan cacah itu dimulai dari 0, sehingga penulisannya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Menandakan himpunan ini tak berhingga. Kemudian yang sering keluar lagi adalah himpunan bilangan prima. Nah, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian yang tidak lupa lagi, ini yang sering keluar juga adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Begini ya dalam penulisannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong, apa tuh itu? Nah, ini. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Artinya, himpunan kosong itu nanti tidak memiliki anggota. Nah, nanti simbolnya adalah kurung kurawal seperti ini, atau 0 kemudian dicoret. Gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Tadi kita ketahui bersama, bilangan asli kan dimulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya. Nah, di sini
bilangan asli antara 3 dan 4 ada atau tidak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, maka kita tuliskan berarti T anggotanya adalah himpunan kosong, atau banyaknya anggota T adalah 0 karena tidak ada. Nah, maka T ini kita sebut dengan himpunan kosong. Nah, contoh seperti ini. H adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. Bilangan cacah tadi kita mulai dari angka 0. Nah, berarti himpunan H itu anggotanya 0. Nah, banyaknya anggota himpunan H adalah 1. Nah, ini termasuk himpunan kosong atau bukan? Oh, ternyata anggota H ada 1, yaitu 0, maka H bukan merupakan himpunan kosong. Karena apa? Karena ada anggotanya, yaitu 0. Sebanyak berapa? Sebanyak 1. Jadi beda ya, nanti antara himpunan kosong dan himpunan 0. Kalau himpunan kosong itu tidak ada anggotanya, kalau himpunan 0 itu ada, yaitu 1. Nah, kesimpulannya adalah himpunan kosong tidak sama dengan himpunan 0. Itu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang himpunan semesta. Nah, himpunan semesta di sini adalah himpunan yang memuat semua objek pembicaraan. Jadi, semesta pembicaraan ini memiliki atau mempunyai anggota yang sama atau lebih daripada himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, himpunan semesta itu nanti bisa kita sebut juga sebagai himpunan universal. Nah, bisa kita simbolkan dengan S atau U. Tapi untuk di Indonesia kita biasa menggunakan S. Nah, nanti kita banyak menggunakan simbol S ya untuk himpunan semesta. Oke, kita beri contoh seperti ini. Nah, saya memiliki himpunan R, anggotanya 3, 5, 7. Nah, kita diminta di sini untuk menentukan himpunan semesta yang mungkin dari R. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan gini. 3, 5, 7 tadi adalah himpunan R. Karena kita akan menjadikan himpunan semesta, bisa kita sebut dengan S. Maka S sama dengan himpunan R itu sama dengan 3, 5, 7. Nah, di sini kita bisa mengganti S-nya itu merupakan bilangan ganjil. Kenapa? Karena 3, 5, 7 ini merupakan bilangan ganjil. Selain itu, ini S merupakan bilangan cacah. Kenapa? Karena 3, 5, 7 ini merupakan bilangan cacah. Selain itu apa lagi? Ada. S adalah bilangan prima. Kenapa? Karena 3, 5, 7 ini merupakan bilangan prima. Jadi kuncinya adalah semesta ini adalah semua yang kita bicarakan yang memuat anggota di sini. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah kalian nanti belajar tentang himpunan yang sama. Nah, di sini kita perhatikan jika setiap anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan di B dan banyaknya anggota kedua himpunan itu sama, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan sama. Itu bisa kita tulis A dan B itu sama. Kata kunci adalah anggotanya sama dan banyaknya anggota juga sama. Itu berarti himpunan A dan B adalah sama. Contohnya seperti ini. Nah, himpunan A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 8. Dari sini kita data anggotanya dulu. Untuk A, anggotanya adalah 3, 5, 7 ya. Karena bilangan prima antara 2 dan 10 kan 3, 5, 7. Banyak anggotanya ada 3. Kemudian kita data yang B juga. Bilangan ganjil antara 1 dan 8 itu adalah 3, 5, 7. Maka banyaknya anggota B ada 3. Nah, dari sini kita cermati. Anggotanya A dan B itu sama atau tidak? Oh, ternyata sama. Jumlahnya sama. Nah, maka dari situ kita sebut himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang sama. Itu ya. Oke. Berikutnya nanti kita akan mempelajari ini, himpunan yang sederajat. Nah, himpunan yang sederajat apa toh? Nah, ini. Jika banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B sama, nah ini banyaknya anggota sama, tetapi anggotanya tidak sama. Maka himpunan A dan himpunan B dikatakan sederajat atau ekuivalen. Nah, disimpulkan seperti ini. Contoh berikut ini. Nah, P himpunan bilangan prima kurang dari 10 dan Q himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Nah, sama seperti tadi, kita data anggotanya dulu. Nah, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kita data, kita peroleh 2,
3, 5, 7. Maka banyak anggota P ada 4. Kemudian kita data himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7. Anggotanya juga ada 4. Kita perhatikan jumlah anggotanya sama, tetapi anggotanya berbeda. Nah, maka ini namanya himpunan yang sederajat. Karena apa? Anggotanya berjumlah sama, tetapi anggotanya ada yang berbeda. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, nanti silahkan kalian latihan soal berikut ini, kemudian nanti dikerjakan dengan baik. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, kemudian akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, silahkan soal ini ditulis dengan baik, kemudian dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di pembelajaran tentang himpunan ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang himpunan. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang himpunan bagian. Kemarin kita sudah belajar konsep himpunan, kemudian himpunan kosong dan himpunan semesta. Untuk itu perhatikan dengan baik ya. Nah, yang pertama adalah himpunan bagian. Apa tuh himpunan bagian itu? Nah, saya sudah memisalkan di sini. Misalnya, himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota di B. Nah, lambang untuk menyatakan himpunan bagian adalah seperti ini ya. Oke. Nah, ini misalnya saya memiliki contoh seperti ini. Jika B sama dengan 1, 2, 3, maka himpunan bagiannya adalah ini. Nah, ini kita sebut dengan himpunan kosong. Kemudian ini himpunan yang anggotanya 1, yaitu 1, 2, 3. Kemudian himpunan yang memiliki 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dan himpunan yang memiliki 3 anggota. Nah, nanti kita akan jabarkan ini satu persatu ya. Nah, ketentuan dalam himpunan bagian yaitu ini. Himpunan kosong, nah ini tadi himpunan kosong, itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi nanti himpunan kosong ini itu masuk di setiap himpunan bagian. Kemudian yang kedua adalah setiap himpunan bagian merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, jika misalnya nih B1, 2, 3, pasti 1, 2, 3 ini nanti masuk di anggota himpunan bagian. Nah, menuliskannya seperti ini. Untuk sembarang himpunan A, berlaku A itu adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan tentang himpunan bagian dengan contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya memiliki himpunan A yaitu himpunan hewan-hewan. Kemudian himpunan B adalah himpunan hewan yang berkaki 4. Yang C adalah himpunan hewan berkaki 4 yang beranak. Nah, jika kita perhatikan setiap anggota B ini ya, himpunan hewan berkaki 4 merupakan anggota himpunan bagian dari A. Karena apa? Himpunan hewan berkaki 4 itu masuk di dalam himpunan hewan, ya toh? Nah, kemudian bisa kita tuliskan B itu himpunan bagian dari A. Nah, dan setiap anggota himpunan C, yaitu ini, himpunan hewan berkaki 4 yang beranak, itu merupakan bagian dari B. Karena apa? Hewan yang berkaki 4 itu juga ada yang beranak, sehingga yang C ini merupakan bagiannya dari B. B ini juga bagian dari A. Sehingga untuk hubungan C dan B bisa kita tuliskan C itu merupakan himpunan bagian dari B. Nah, boleh tidak jika saya menuliskan A bagian dari B? Nah, kita lihat dulu di sini. Himpunan
A itu adalah himpunan hewan, kemudian B himpunan hewan berkaki 4. Boleh tidak jika kita menuliskan A bagian dari B? Nah, cara mudahnya adalah kita contohkan aja. Misalnya himpunan hewan, sapi, kambing, kerbau, itu kan berkaki 4 ya. Oke, itu bisa masuk. Tetapi saya misalnya mengambil ayam, bebek, itu berarti berkaki 2. Artinya A bagian dari B bukan? Nah, jawabannya adalah bukan. Karena apa? Ada himpunan hewan yang tidak berkaki 4, seperti bebek, ayam, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu nih, kita menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan, ada cara mudah, yaitu cara dengan metode penghapusan anggotanya. Nah, metode penghapusan ini berarti nanti kita akan menghapus anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, tadi saya memiliki himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Nah, untuk mencari himpunan bagiannya adalah, yang pertama adalah kita tidak menghapus semuanya. Artinya, tulis utuh 1, 2, 3. Kita tulis utuh. Berarti diperoleh 1, 2, 3. Nah, kemudian kita menghapus 1. Kita hapus satunya ini, berarti kita nanti menyisakan 2 dan 3. Nah, yang kita hapus di sini yaitu satu anggotanya dulu. Kita hapus 1 ya. Berarti mendapatkan 2 dan 3. Kemudian kita hapus 2. Ini kita hapus. Berarti kita memperoleh 1 dan 3. Nah, kemudian kita menghapus angka 3 di sini. Nah, diperoleh 1 dan 2. Nah, karena kita sudah menghapus anggotanya sejumlah 1, sudah habis ya. Berarti kita peroleh 2,3, 1,3, dan 1,2. Nah, setelah satu anggota kita hapus, kita akan menghapus yang 2 anggota. Nah, saya ngambil yang 1 dan 2 saya hapus dulu. Ini saya hapus, ini saya hapus. Berarti sisanya 3. Kemudian, saya menghapus anggota 1 dan 3. Berarti sisanya 2. Nah, kemudian saya menghapus yang 2 dan 3. Nanti diperoleh 1. Nah, gini ya. Jadi untuk penghapusan 2 anggota, kita peroleh anggotanya 3, 2, dan 1. Nah, yang terakhir adalah kita menghapus bilangan anggotanya 3 semuanya ini. Kita hapus, hapus, hapus. Nah, kita peroleh himpunan kosong. Seperti ini ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan, himpunan bagiannya adalah, kita mulai dari yang himpunan kosong ya. Nah, bisa kita tuliskan himpunan kosong, kemudian 1, 2, 3, kemudian 1, 2, kemudian 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian tinggal kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, kemudian dalam menentukan banyaknya himpunan bagian itu kita langsung bisa menggunakan rumus. Nah, seperti ini, apabila banyak anggota himpunan adalah N buah, maka banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut sama dengan 2 pangkat N. N di sini nanti menyatakan jumlah anggota himpunan tersebut. Ini contohnya. Nah, saya memiliki himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah, banyaknya anggota himpunan bagian dari B. Nah, langkah pertama adalah kita mencari banyaknya anggota himpunan dari B. Nah, kita hitung dulu anggotanya B, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti NB-nya adalah 4. Tinggal kita terapkan dengan rumus 2 pangkat N. Nah, maka kita peroleh 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka banyak anggota himpunan bagian dari B, yaitu 16. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya anggota himpunan bagian dengan soal-soal tertentu ya. Nah, ini saya mencontohkan yaitu dengan cara segitiga Pascal. Nah, cara segitiga Pascal ini nanti sangat efektif jika untuk soal tertentu. Ini contohnya. Nah, saya memiliki B itu 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaannya adalah, banyak anggota himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Nah, kalau yang depan tadi itu hanya disuruh mencari banyak anggota himpunan bagian dari B saja.
jadi tinggal 2 pangkat N ya. Nah, tetapi untuk soal yang lebih spesifik seperti ini, memiliki 3 anggota, kita lebih cepat menggunakan segitiga Pascal. Oke, langkah pertama sama, kita tentukan banyak anggota dari B dulu ya, nanti NB-nya ada 4. Nah, karena kita mencarinya 3 anggota, maka kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu dimulai dari 1, kemudian nanti kita turunkan bawahnya 1 dan di sebelah kanan 1, gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian kita tambahkan angka depannya 1 lagi dan belakangnya 1 lagi. Seperti itu terus. Kemudian kita jumlahkan 1 dan 2, kita taruh di bawahnya sini 3. Kita jumlahkan 2 dan 1 sini, taruh di sini 3. Nah, setelah itu tinggal kita taruh 1 lagi di sini dan di sini. Nah, kapan berhentinya? Nah, berhenti ketika tadi gini, anggotanya kan ada 4. Berarti nanti kita berhenti ketika menyentuh angka 4 atau penjumlahan di sini sudah ada angka 4-nya. Kita lanjutkan ya. 1 ditambah 3 di sini 4. 3 ditambah 3 ini 6. Ini jumlahkan juga 4. Nah, kemudian ini sudah ada angka 4, berarti nanti kita berhenti di sini. Tetapi sebelum berhenti, kita beri depannya 1 dan belakangnya 1. Gitu ya. Nah, angka 1, 4, 6, 4, 1 ini itu menunjukkan kalau mereka nanti banyaknya anggota himpunan bagian. Nah, untuk 1 ini, nah bisa kita kasih keterangan 1 ini adalah yang memiliki 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian 4 ini adalah yang memiliki 1 anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ini adalah 2 anggota, sejumlah 6. Nah, kemudian yang 4 ini 3 anggota. Dan yang terakhir ini adalah 4 anggota. Nah, karena yang kita cari adalah 3 anggota, maka kita langsung menuju yang 3 anggota ini. Berarti jawabannya adalah 4. Itu ya. Jadi, banyak anggota himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota ada 4. Jadi, kita tidak usah menghitung satu-satu yang memiliki 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Tapi nanti kita lebih praktis jika menggunakan segitiga Pascal ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita belajar tentang himpunan kuasa. Nah, semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa. Nah, kesimpulannya apa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan seperti ini, P dalam kurung A ya. Nah, maka banyak anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan N, kemudian buka kurung P, buka kurung A, gitu ya. Artinya, banyaknya himpunan bagian kuasa itu aslinya sama dengan banyaknya himpunan bagian. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya memiliki himpunan A, yaitu 3, 4, dan 5. Tentukan banyaknya anggota himpunan kuasa dari A. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu himpunan kosong yang memiliki 1 anggota, yang memiliki 2 anggota, dan yang memiliki 3 anggota. Jadi kita peroleh himpunan kuasanya adalah himpunan kosong 3, 4, 5, kemudian 34, 35, 45, dan 345. Itu ya. Oke, jadi banyaknya ada 8. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya yaitu soal latihan ya. Silakan soal latihan ini dikerjakan dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh kontak saya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Di sini nanti kita akan membahas soal yang kemarin sudah kita kerjakan bersama. Oke, untuk itu nanti diperhatikan dengan baik ya. Oke, langsung saja. Kemarin ada beberapa soal latihan, kemudian nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama.
Ini soal yang pertama. Soal yang pertama ini nanti terdiri dari 4 soal ya. Nah, dari soal-soal tersebut nanti kalian harus mempelajarinya dengan baik. Ya, bisa dicermati ya, soalnya seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama, dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Nah, kalian harus tahu dulu, himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kata kunci di sini adalah dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, semua orang itu setuju ya. Oke, langsung aja kita bahas dari yang pertama. Kelompok bilangan ganjil. Nah, kelompok bilangan ganjil itu bisa kita tuliskan yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini jelas, maka untuk yang A kita sebut dengan himpunan. Begitu ya. Oke, sekarang yang B. Kelompok makanan enak dan pedas. Nah, misalnya saya memberi contoh bakso. Bakso menurut saya makanan yang enak, tetapi menurut orang lain belum tentu enak. Nah, di situ terjadi pertentangan atau semua orang belum tentu setuju. Maka untuk yang B ini bukan merupakan himpunan ya. Nah, kemudian yang C, kumpulan hewan yang menyusui. Nah, bisa kita data, contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Nah, semua orang ini setuju kan? Berarti untuk yang C merupakan himpunan. Itu ya. Nah, kemudian yang D, B adalah himpunan bilangan prima. Bisa kita data bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, dan 11, serta seterusnya. Nah, di sini berarti dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti untuk yang D ini merupakan himpunan. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 2, tuliskan anggota himpunan di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menuliskan anggotanya ya. Ingat, dalam menuliskan itu kita beri kurung kurawal. Kemudian anggotanya kita beri tanda koma. Oke, untuk yang A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Oke, kemudian untuk yang B adalah himpunan 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita hanya menuliskan 5. Nah, nanti kita bisa memilih. Nah, di sini saya sudah menentukan yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Nah, nanti kalian boleh menuliskan anggota-anggota yang lain dari negara-negara di Asia Tenggara. Oke, kemudian yang C, himpunan huruf pembentuk kata pendidikan. Ingat, kemarin jika ada huruf yang sama, nanti anggotanya cukup kita tulis 1 kali. Berarti bisa kita tuliskan P, E, N, D, I, K, A. Gitu ya. Nah, saya bisa menuliskan pendika. Nanti kalian bisa menulis yang lain. Yang penting kuncinya adalah huruf yang sama itu ditulisnya 1 kali. Itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut kita teruskan di soal nomor 3. Nah, soalnya adalah ini. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah, nanti disertai dengan alasannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus bisa membaca dulu. Untuk yang A, kucing anggota himpunan binatang. Nah, nanti bisa kita simpulkan apakah benar atau salah. Oh, ternyata kucing merupakan anggota himpunan binatang. Berarti pernyataan yang A adalah benar. Gitu ya. Nah, untuk pernyataan yang B, itu bisa kita baca 1, bukan anggota himpunan bilangan asli. Nah, kita harus tahu dulu, bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Nah, berarti 1 itu aslinya adalah termasuk himpunan bilangan asli. Tetapi dalam pernyataan adalah 1, bukan anggota himpunan bilangan asli. Berarti untuk pernyataan yang B bernilai salah. Gitu ya, anak-anak. Nah, kemudian yang C, bisa kita baca negatif 4 anggota himpunan bilangan cacah. Nah, perlu kita tahu bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya negatif 4 itu bukan anggota himpunan bilangan cacah. Berarti pernyataan yang C bernilai salah. Gitu ya anak-anak.
Oke, untuk soal nomor 4 adalah seperti ini. F adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk yang A, jika kita nyatakan dengan kata-kata, jadinya seperti ini. F adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian, jika kita mendaftar anggotanya, maka kita daftar anggota presiden dari yang pertama, yaitu Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir untuk saat ini adalah Joko Widodo. Itu ya anak-anak. Jadi kita daftar anggotanya dengan memberi huruf kurawal, kemudian anggotanya kita beri tanda koma. Nah, kemudian yang C dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Kita baca F adalah himpunan di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya kemarin soal tentang himpunan kosong atau bukan. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti silakan soal ini diperhatikan dengan baik, kemudian kita bahas secara bersama-sama. Nah, nanti di sini ada 5 soal. Silakan dicermati dengan baik. Sudah ya? Oke, mari kita bahas kelima soal berikut ini. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan himpunan kosong atau bukan. Yang A. A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Kemudian yang B ini himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Yang C ini, nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, dalam menentukan himpunan kosong atau bukan, kita harus terlebih dahulu tahu himpunan kosong itu apa. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Artinya, dari soal A, B, C ini bisa kita tentukan anggotanya terlebih dahulu. Oke, kita cek yang A. A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, perlu kita tahu bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Artinya, jika habis dibagi 4 itu bilangannya pasti genap. Ternyata bilangan prima yang genap yang pertama hanya 2. 2 itu tidak habis dibagi 4. Maka untuk yang A itu anggotanya tidak ada. Maka bisa kita sebut sebagai himpunan kosong. Itu ya. Nah, berikutnya yang B. B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 0. Nah, kita data anggotanya. Anggotanya yaitu adalah 0. Maka yang B ini ada anggota yaitu 0. Berarti anggotanya ada berapa? Ada 1. Maka kita sebut sebagai bukan himpunan kosong. Gitu ya. Oke, kemudian yang C. Himpunan bilangan genap positif yang habis dibagi 7. Nah, di sini ada kata kunci bilangan genap positif kemudian habis dibagi 7. Nah, bisa kita cari anggotanya yaitu 14, 28, dan seterusnya. Nah, di sini jelas ada banyak sekali anggotanya. Maka untuk yang C kita sebut himpunan kosong atau bukan? Ya, kita sebut bukan himpunan kosong. Begitu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan Y, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bisa kita tentukan Y adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan bagian dari bilangan ganjil. Kemudian bisa kita sebut juga Y itu bagian dari bilangan asli. Karena 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan anggota bilangan asli. Dan yang terakhir bisa kita sebut juga Y adalah bilangan cacah. Karena apa? Karena 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan anggota bilangan cacah. Itu ya. Jadi, kata kunci himpunan semesta ini adalah himpunan semuanya yang kita bicarakan. Yaitu anggota-anggotanya sudah ada itu. 1,
3, 5, 7, 9. Itu ya anak-anak. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut. Nah, untuk yang P adalah sapi, kerbau, kambing, kuda. Untuk yang R adalah ayam, bebek. Bisa kita jawab, P di sini adalah hewan pemakan rumput yang berkaki 4. Karena apa? Sapi, kerbau, kambing, kuda ini merupakan hewan pemakan rumput. Kemudian juga berkaki 4. Oke. Kemudian untuk ayam dan bebek bisa kita sebut dengan himpunan dari hewan ternak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, ini. Tulislah pasangan-pasangan himpunan yang sama dari himpunan berikut. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa toh? Nah, himpunan yang sama adalah himpunan yang anggotanya sama dan jumlah anggotanya juga sama. Maka dari itu kita harus mendata anggota-anggota setiap himpunannya. Nah, kita bisa menuliskan A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, apa saja? Yaitu merah, kuning, hijau. Kemudian yang B sudah ada anggotanya, tinggal kita tulis. Yang C juga sudah ada. Kemudian yang D juga sudah ada. Yang E adalah X, di mana X lebih dari 0, kurang dari 8, dan X anggota bilangan prima. Nah, berarti bilangan prima lebih dari 0 dan kurang dari 8, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Gitu ya. Untuk yang F, sama. Bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 11. Anggotanya berapa saja? 3, 5, dan 7. Gitu ya. Nah, setelah kita data anggotanya, tinggal kita cek anggota-anggota yang sama. Nah, bisa kita dapatkan himpunan yang sama antara lain, himpunan A itu sama dengan C, karena anggotanya 3 dan anggotanya sama. Kemudian mana lagi? Oh, kemudian yang D dan E, karena apa? Anggotanya sama dan berjumlah sama. Itu ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Nah, di sini soalnya adalah pasangan-pasangan himpunan yang sederajat. Nah, kalau yang sederajat itu prinsipnya sama. Kita data dulu setiap anggotanya, kemudian ciri-ciri sederajat itu adalah jumlah anggotanya sama, tetapi anggota boleh berbeda. Nah, sekali lagi ciri-cirinya adalah jumlah anggotanya sama dan anggotanya berbeda. Nah, kita data dulu. K yaitu 3, 5, 7, 11. L, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita peroleh 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian M sudah ada. N, himpunan bilangan prima yang genap. Berarti berapa? Yaitu 2. Kemudian O sudah ada. Kemudian P, bilangan prima lebih dari 7 kurang dari 12. Berapa? Yaitu 11. Nah, dari sini kita tentukan mana yang sederajat. Nah, ciri-ciri sederajat tadi apa? Jumlah anggotanya sama ya. Misalnya K. Berarti K ada 4. Berarti K nanti sederajat dengan O. Gitu ya. Kemudian L ada 5. Berarti sederajat dengan M. Kemudian ada lagi enggak? Oh, ada, ternyata N sederajat dengan P. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, di soal ini nanti ada 4 soal. Nanti kita selesaikan dengan baik. Oke, sudah kita cermati semua soalnya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, untuk soal yang pertama adalah ini. Diketahui himpunan A sama dengan 3, 5, 7, 9. Isilah titik-titik berikut dengan tanda ini atau ini. Nah, tanda yang depan ini kita sebut sebagai bagian. Kemudian ini ada coretnya, berarti bukan bagian. Gitu ya.
Nah, sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, untuk yang pertama, A titik-titik bilangan asli. Nah, bisa kita lihat di sini. 3, 5, 7, 9. Ini merupakan bagian dari bilangan asli atau bukan? Iya. Oh, berarti jawabannya A bagian dari bilangan asli. Itu ya. Nah, selanjutnya yang ini. A titik-titik bilangan bulat. Kita cek 3, 5, 7, 9. Ini bagian dari bilangan bulat atau tidak? Iya, karena apa? Bilangan bulat itu dimulai dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Jadi, untuk yang ini bisa kita simpulkan A bagian dari bilangan bulat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini. A titik-titik bilangan prima. Nah, kita harus mengetahui dulu bilangan prima. 3 iya bukan? Ya. 5 ya. 7 ya. 9 bukan. Oh, berarti untuk pernyataan yang ini A bukan bagian dari bilangan prima. Itu ya. Nah, kemudian yang ini. A titik-titik bilangan ganjil. Kita lihat 3 ganjil, ya. 5 ya. 7 ya. 9 iya. Oh, berarti A bagian dari bilangan ganjil. Begitu ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soalnya adalah ini. U anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tentukan banyak anggota himpunan bagian dari U yang memenuhi syarat berikut ini. Nah, syarat-syaratnya yang ditentukan adalah ada 3 ini ya. Oke, langsung kita jawab bersama. Nah, banyak anggota himpunan bagian dari U, nanti rumusnya adalah 2 pangkat N. Itu ya. Oke, untuk itu kita data yang pertama dulu. Anggota U yang kurang dari 4. Berarti kita data dari sini, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita tuliskan 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota U ada 3. Nah, untuk mencari banyak anggota himpunan bagian dari U, langsung kita masukkan rumus, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu ya. Oke, untuk berikutnya. Anggota U yang habis dibagi 2. Nah, bisa kita tentukan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Oh, anggotanya ada 4. Maka anggota himpunan bagian dari U 2 pangkat 4 sama dengan 16. Itu ya. Oke, berikutnya adalah ini. Anggota U yang merupakan bilangan prima. Nah, kita data bilangan primanya berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, kita perlu ini. Kemudian NU-nya ada 4, maka banyak anggota himpunan bagian dari U 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal nomor 3 adalah ini. Tentukan banyak himpunan bagian yang mungkin dan tuliskan himpunan bagiannya. Nah, pertanyaannya adalah banyak himpunan bagian. Nah, kalau mencari himpunan bagian, kita jawab untuk yang P dulu ya. Nah, P itu anggotanya 2, 3, 5. Maka banyak anggota P-nya ada 3. Ingat, kemarin kita jabarkan, kita bisa mencoret ketiganya dulu. Ketika kita coret ketiganya ini, berarti menyisakan yaitu himpunan kosong. Itu ya. Karena apa? Himpunan kosong ini selalu masuk dalam himpunan bagian. Kemudian, setelah himpunan kosong sudah, kita mencoret salah satu atau salah duanya nanti. Nah, untuk cara yang paling mudah adalah kita data setelah himpunan kosong itu yang memiliki satu anggota. Nah, kalau memiliki satu anggota bisa kita tuliskan yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5. Nah, ini masing-masing memiliki satu anggota. Setelah itu kita menentukan yang memiliki 2 anggota. 2 anggota maksudnya gimana ini? 2,3, kemudian 2,5, kemudian 3,5. Itu ya. Nah, pertanyaan saya, jika 2,3 dan 3,2 itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sama. 2,3 itu sama dengan 3,2. Jadi, kita mulai saja dari yang kecil aja, 2,3. Gitu ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah 2 anggota,
maka yang terakhir adalah 3 anggota, yaitu 2, 3, dan 5. Oke, lanjut. Nah, untuk soal yang Hi, anggotanya adalah A, B, C, D. Dengan cara yang sama, kita cari yang tidak ada anggotanya dulu, yaitu himpunan kosong. Kita tuliskan. Kemudian yang memiliki satu anggota, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian yang dua anggota, yaitu AB. Kemudian ini ke sini, AC. Ini ke sini, AD. Itu ya. Nah, A sudah habis, berarti BC, BD. Kemudian C, D. Nah, kita tuliskan seperti ini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, kemudian kita mencari yang 3 anggota dari sini. Nah, kita peroleh ini A, B, C, A, B, D, kemudian A, C, D, dan B, C, D. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir 4 anggota, yaitu A, B, C, D. Oke, bisa dipahami? Nah, maka banyaknya himpunan bagian dari Hi ada 16. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya ABD. Salah ketik di sini, harusnya ABD. Oke, untuk soal nomor 4. Nah, tentukan banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, ini pertanyaannya adalah banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, ini lebih cepat nanti menggunakan segitiga Pascal. Itu ya. Nah, kita jawab yang S dulu. Nah, S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggota dari S ada 5. Nah, nanti kita menggunakan segitiga Pascal. Kapan berhentinya? Berhentinya jika penjumlahannya itu sudah menjumpai angka 5. Oke, langsung aja kita kerjakan. Nah, segitiga Pascal dimulai dari angka 1. Kemudian bawahnya ini 1, sampingnya 1. Kemudian ini kita jumlahkan 1 ditambah 1 taruh di sini 2. Kemudian depannya taruh 1, belakangnya juga. Kemudian kita jumlahkan ini dan ini. 1 tambah 2 taruh di sini 3. 2 ditambah 1 taruh di sini 3. Nah, kita kasih lagi 1 di depan, 1 di belakang. Terus seperti itu ya. Kapan berhenti tadi? Berhenti ketika penjumlahan sudah ada angka 5-nya. Kalau belum berarti terus saja. Jadi 1 tambah 3 di sini 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 4, 3 tambah 1 di sini 4. Nah, terus ya, gitu ya. Nah, kita jumlahkan lagi ini 5, ini 10, ini 10, ini 5. Nah, sudah menyentuh angka 5, berarti kita stop di sini. Tapi sebelum stop, nanti kita berikan 1, 1. Gitu ya. Nah, 1 di sini ini merupakan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Dan di sini adalah 1 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Nah, ini 0, ini 1, berarti ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, dan ini 5 anggota. Nah, pertanyaannya adalah himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, tinggal kita lihat di sini yang 3. Yang mana? Oh, yang ini. Berarti jawabannya 10. Jadi, banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota ada 10. Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Nah, nih, tentukan banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota dari R. R itu anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, langkah pertama adalah kita mencari banyak anggota dari R, yaitu 4. Nah, bisa kita tuliskan NR-nya 4. Jadi nanti kapan kita berhenti? Berhenti ketika penjumlahan sudah menyentuh angka 4. Nah, cara yang sama 1, kemudian bawahnya 1, 1. Kemudian kita jumlahkan yang ini. 1 ditambah 1 adalah 2, taruh di sini. Depan dan belakangnya taruh angka 1, jumlahkan lagi ini 3. Ini sama ini 3. Taruh 1, 1. Ini jumlahkan 4, 6, 4. Nah, sudah menyentuh angka 4. Nah, tinggal kita beri angka 1 dan 1. Nah, berarti di sini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan yang ini 4 anggota. Pertanyaannya adalah yang memiliki 3 anggota. Berarti tinggal kita pilih yang 3. Oh, mana ini? Oh, berarti jawabannya 4. Jadi banyak anggota himpunan bagian yang memiliki 3 anggota ada 4. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke,
Oke, untuk pembahasan mungkin sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.